Bapak, Ibu, Saudara sekalian, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Rebon kali ini. Kita akan mengambil tema hidup ini indah. Saya berdoa Bapak, Ibu, juga anak-anak sekalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sukacita bersama keluarga. Untuk mengawali ibadah Rebon pada malam ini, baiklah kita bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, sesuai dengan tema khotbah atau renungan pada malam hari ini, hidup adalah indah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua merasakan, kita semua mengalami di dalam kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Saya percaya suka, duka, sedih, gembira, kekurangan, kecukupan, pastilah kita pernah mengalami semuanya. Bahkan persoalan atau masalah-masalah yang betul-betul mungkin mendera atau membuat hati kita betul-betul terhimpit pun, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian pasti pernah mengalami. Begitu juga kami, Bapak, Ibu, kami juga pernah dan bahkan seringkali kami mengalami persoalan atau masalah yang kalau kita rasakan kita tidak akan merasa enak. Tetapi apa hubungannya Bapak, Ibu dengan tema firman pada malam ini, hidup ini indah? Kayaknya ada kontradiksi atau berseberangan. Kita bahkan seringkali merasakan hidup ini tidak indah, tetapi ternyata temanya hidup ini indah. Untuk itu mari Bapak, Ibu, sebelumnya kita bersama-sama membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita secara bersama-sama di dalam Lukas 21 ayat 5 dan ayat 6 yang demikian firman-Nya. Perikopnya adalah bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, maka berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, dari gambaran ayat firman Tuhan ini tadi jelas sekali bahwa
Yesus mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di dunia ini, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semuanya atau pada saatnya akan hancur, akan hilang, akan sirna. Jadi misalnya saya ambil contoh, Bapak Ibu memiliki uang banyak, Bapak Ibu memiliki rumah yang indah, Bapak Ibu memiliki mobil yang sangat bagus. Semuanya Bapak Ibu pada saatnya akan hancur, akan hilang, akan sirna. Itu semua menunjukkan bahwa harta, bahwa keduniawian, bahwa sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak kekal dan abadi. Orang banyak mengatakan inilah dunia yang fana. Dunia yang fana itu dunia yang tidak kekal dan tidak abadi. Bapak Ibu, kembali pada tema khotbah pada malam ini, hidup ini indah. Tadi di muka sudah kami sampaikan Bapak Ibu bahwa bagaimana saya dan Bapak Ibu bisa merasakan bahwa hidup ini indah. Hidup yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa merasakan hidup kita indah. Bagaimana ya? Padahal tadi di muka sudah kami sampaikan bahwa saya sering kali mengalami sedih. Bapak Ibu juga sering mengalami sedih. Mungkin sakit penyakit, mungkin secara finansial kurang, mungkin hubungan keluarga suatu saat tidak baik antara suami istri, antara ibu anak, mertua, tetangga, dan seterusnya. Atau mungkin dalam bidang pekerjaan kurang begitu bagus. Itu semua menjadikan hidup ini tidak indah. Mestinya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Hampir 100% atau mayoritas orang-orang merasakan bahwa hidup indah atau tidak itu diukur dari rumah yang baik, uang yang banyak, mobil yang bagus, sehat walafiat, kemudian pertemanan yang bagus, rumah tangga yang baik. Itu semua tidak salah Bapak Ibu. Betul sekali, karena saya dan Bapak Ibu semuanya masih hidup di dalam dunia kedagingan ini. Tetapi Alkitab mengatakan kita jangan salah. Kita jangan salah bahwa kita merasakan hidup yang indah itu hanya pada suatu saat ketika sekeliling kita merasa indah. Nanti kalau sekeliling kita merasa tidak indah, maka hidup itu akan terasa tidak indah lagi Bapak Ibu. Berbeda dengan kata Alkitab. Kalau kata Alkitab, hidup jangan didasarkan kepada duniawi, tetapi hidup dalam roh Bapak Ibu. Ketika kita mampu hidup dalam roh, sekalipun Tuhan izinkan kehidupan kita sehari-hari itu ada yang ada satu dua yang kurang enak, kita dan saya yakin Bapak Ibu kita tetap bisa merasakan bahwa hidup kita indah. Bapak Ibu, saya memberikan contoh, memberikan gambaran. Ada sebuah cerita Bapak Ibu bahwa seorang yang berkebangsaan Yahudi yang ahli piano Bapak Ibu. Kalau waktu itu ahli piano, berkebangsaan Yahudi yang pada saat itu dimasukkan dalam kamp konsentrasi dalam pemerintahan Nazi Jerman. Kira-kira pada tahun 1940-an berapa? Bapak Ibu bisa bayangkan, kehidupan di dalam kamp konsentrasi itu kan seperti di dalam penjara. Sangat tidak mengenakan, sangat menyedihkan, semuanya serba kekurangan, serba luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, hebatnya seorang yang bernama Alice Herr
Sommer yang berkebangsaan Yahudi yang ahli piano tadi, di saat atau sampai ajal menjemput, wanita yang bernama Elis tadi masih mampu mengatakan bahwa hidup ini indah. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, kuncinya apa Pak Gunawan? Kok bisa begitu? Nah, inilah Bapak Ibu, malam ini 2 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita semuanya bisa merasakan bahwa hidup itu indah. Ada 2 poin Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, hidup kita harus punya tujuan yang jelas. Kelihatannya ini sepele Bapak Ibu, tetapi kalau kita masing-masing ditanya, Bapak Ibu atau Pak atau Dek atau Mbak, apa tujuan hidup Anda? Itu kadang-kadang kita susah loh Bapak Ibu menjawabnya. Atau masing-masing orang punya jawaban sendiri-sendiri. Mungkin ada orang yang mengatakan, tujuan hidup saya ingin membahagiakan suami, anak istri, atau istri, anak-anak, keluarga saya. Tidak salah, bagus. Pak, tujuan hidup saya ingin menjadi orang yang kaya raya, tidak kekurangan apa-apa. Tidak salah, bagus. Tujuan hidup saya ingin menjadi gubernur Pak. Bagus dan tidak salah. Semuanya bagus Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, alangkah indahnya atau alangkah bagusnya kalau di muka sudah saya sampaikan bahwa hidup kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa hidup kita pemberian Tuhan, oleh karena itu tujuan hidup kita yang betul adalah memuji, memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu mungkin saya ditanya, loh kalau begitu apa kita tidak boleh cari duit Pak Gunawan? Oh boleh, kita justru harus bekerja, harus mencari duit, kalau bisa yang banyak sekali. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, uang yang kita cari, jabatan, ketenaran, apapun yang kita cari di dunia ini, pada akhirnya kita semua harus berorientasi pada ujungnya. Semuanya ini, uang, harta benda, kekayaan, ketenaran, jabatan, ini semua harus aku gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ini yang betul Bapak Ibu. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, tujuan kita sudah jelas, maka ketika dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kurang beres atau kurang baik, kita tetap bisa mengatakan bahwa hidup kita indah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, gunakan kesempatan. Jadi hanya 2 poin Bapak Ibu. Apa itu? Harus punya tujuan yang jelas. Kemudian nomor 2, gunakan kesempatan. Semuanya itu Tuhan yang memberikan anugerah kepada kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bahwa kesempatan atau waktu itu juga Tuhan yang menganugerahkan kepada kita, oleh karena itu Bapak Ibu, alangkah indahnya jika waktu yang sudah kita terima dari Tuhan sehari 24 jam Bapak Ibu, itu kita mampu menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apa yang kita rindukan, apa yang menjadi tujuan hidup kita masing-masing, pasti Tuhan akan menggenapi. Karena apapun kalau kita mampu menggunakan waktu Bapak Ibu, kita akan bisa memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita dambakan Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 mengatakan demikian Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga.
Itu artinya apa itu anugerah Tuhan apa di dalam pekerjaan yang sudah Bapak Ibu terima dan saya terima. Mari Bapak Ibu kita kerjakan dengan tangan kita masing-masing sekuat tenaga supaya memperoleh hasil yang sungguh-sungguh luar biasa. Satu ayat lagi Bapak Ibu. Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dua ayat itu semua Bapak Ibu menggambarkan betapa Tuhan itu merindukan kepada kita supaya waktu yang sudah aku berikan itu gunakan sebaik mungkin, gunakan seefisien mungkin untuk kamu mencari uang, untuk kamu belajar, untuk kamu semuanya. Itu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekali lagi ketika kita mampu melakukan itu semua, saya yakin sekalipun suatu saat hidup kita ada sesuatu yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap mampu mengatakan bahwa hidup ini indah. Saya yakin Bapak Ibu karena saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu. Karena itu mari Bapak Ibu kita upayakan hidup kita punya tujuan yang jelas, gunakan kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kami berdoa, saya berdoa Bapak Ibu, saya berharap kehidupan kita masing-masing, kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian juga anak-anak kita semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mampu mengatakan seperti wanita yang berkebangsaan Yahudi, sekalipun kehidupan kita Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak baik, tapi kita tetap mampu mengatakan bahwa hidup ini indah, karena hidup ini anugerah Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk menutup ibadah rebon pada malam ini, mari kita berdoa, mari kita datang kembali kepada Tuhan saya pimpin. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah izinkan kami hamba-Mu menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan, kiranya Engkau mampukan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah menerima, mendengarkan firman-Mu ini untuk bisa melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki. Sehingga anak-anak-Mu semuanya mampu mengatakan bahwa Tuhan, hidup yang sudah Engkau berikan kepada kami semuanya, kami merasakan sungguh luar biasa dan sungguh sangat indah. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita tutup, kita memuji kembali di dalam Kidung Jemaat nomor 424 bait yang kedua.